Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Ustadz Encep melanjutkan tausiahnya dengan tema kita hangatkan hati di bulan suci dengan silaturahmi, ini melanjutkan dengan mengatasi jarak dengan silaturahmi digital. Nah ini ada pertanyaannya nih, pas banget nih Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada @bucinnya Puspita 20. Wah, izin tanya Ustadz, bolehkah kita silaturahmi via chat dengan mantan pacar ketika Ramadan? Aduh. Jadi ceritanya begini Pak Ustadz, saya itu kemarin ngechat mantan saya pas hari sebelum puasa. Nah niatnya sih mau minta maaf gitu atas kesalahan yang lalu. Niatnya sih saya minta maaf atas kesalahan yang lalu supaya Ramadan ini kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan sama mantan gitu. Tapi saya lebih milih chat aja, soalnya menghindari ketemu Ustadz. Karena kalau ketemu takutnya perasaan cinta muncul kembali. Aduh. Padahal rumah saya sama dia deket gitu Pak Ustadz. Nah mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Silaturahmi digital. Silaturahmi digital. Izin berdiri. Silakan. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Pak Us. Ibu. Ibu. Ini kita akan menjawab pertanyaan dari akun Bucin. Iya. Tahu Bucinnya Puspita 20. Bucinnya Puspita 20. Dia belum move on dari mantannya. Di hati nih sama mantan. Ibu tahu mantan itu apa? Manusia yang selalu melekat di ingatan. Woi. Au. Mantan. Nih masalahnya, ini saya tanya dulu nih. Ini dia udah punya suami atau belum? Udah. Satu-satu dulu, satu-satu. Kalau dia belum punya suami, waduh, nggak boleh juga pacaran, nggak boleh. Apalagi WA-WAan dengan yang bukan mahramnya, ntar ngejurus kemana-mana. Yang kedua, kalau dia udah punya suami, yang pertama, niatnya udah lurus belum? Memang bener mau memperbaiki silaturahmi atau cuman modus doang? Nah, yang kedua, kalau nggak dapat izin dari suaminya, tidak boleh. Jadi lihat dulu niatnya. Niatnya bener nggak untuk memperbaiki keadaan? Untuk silaturahmi. Kalau niatnya untuk yang lain, tidak diperbolehkan. Apalagi sama-sama belum nikah. Lebih parah lagi udah punya suami. Makanya bagi ibu-ibu yang punya mantan, udah fokus aja sama suaminya. Apa inget-inget mantan mulu? Lebih jangan sampai mengulang untuk mengenang, asik. Tapi tetaplah maju walaupun nggak tahu apa yang hendak dituju. Ya. Quotes of the day. Iya. Catat tuh Bu. Cakep nggak tuh? Catat ya. Nah tapi kalau niatnya sudah baik, memang niatan untuk memperbaiki, silahkan boleh. Tapi Ustadz, bagusan silaturahmi digital atau langsung? Kalau deket mah langsung aja, tapi jangan berdua, harus ada orang lain yang nemenin. Ibu, berdua mah bukan silaturahmi namanya, itu mah ngedet. Nah, hati-hati, apalagi bulan puasa. Tapi kalau misalkan ibu offline susah, takut tadi muncul ada rasa-rasa cinta yang lama, boleh lewat digital. Tapi syaratnya tadi, niatnya lurusin dulu. Kalau ibu punya suami, izin dulu sama suaminya, boleh atau tidak sama suaminya. Apa katanya? Bakal boleh katanya Ustaz. Nggak, ya jangan. Nggak boleh sama suaminya ngumpet-ngumpet. Kamu lagi di mana? Aku lagi nggak sama suami aku nih.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi, nah sekarang kan kita kadang sama orang terdekat kita, sama saudara, sama orang tua, kan kadang kita jauhan. Apalagi kita yang hidup di ibu kota, kita anak rantau. Kadang kita suka kangen sama orang tua, kangen sama saudara, atau ada teman-teman kita yang dia bekerja di ibu kota untuk anaknya yang di kampung. Pengen silaturahmi sama saudara, pengen silaturahmi sama anak, pengen silaturahmi sama orang tua. Ada caranya walaupun tidak langsung. Bisa dengan apa? Silaturahmi digital, bisa video call, bisa WA, bisa Zoom juga, Ibu. HP-nya dipakainya buat yang baik-baik aja tuh, buat silaturahmi, jangan buat nonton yang tidak-tidak. Iya. Apalagi cuman buat update status doang. Iya. Welcome guys, welcome to channel Eyang Uti. Ibu-ibu yang di sono yang begitu mah. Ibu ada kesempatan di bulan Ramadan perkuat silaturahmi dengan digital. Boleh banget. Ibu video call, tanya orang tua gimana kabarnya, tanya anak kita di kampung yang kita tinggalin, puasanya gimana, sholatnya gimana. Ustadz, dapat pahala nggak kalau saya silaturahminya digital begitu? Dapat banget. Kembali ke niat kita. Niatnya untuk apa? Bersilaturahmi. Silaturahmi itu perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Di Ramadan kira-kira pahalanya dilipat gandakan atau enggak? Dilipat gandakan. Maka kembali lagi tergantung niatnya. Apalagi masalah mantan yang tadi tuh. Jadi ibu, di Ramadan walaupun kita susah untuk silaturahmi, nggak bisa pulang misalkan, banyak faktornya. Pertama, karena ibu kerja di orang susah liburnya. Yang kedua, lagi banyak utang, cicilan di mana-mana. Kelihatan ini semuanya mukanya sama-sama muka cicilan. Kalau saya mah orang susah memang orangnya, susah untuk dilupakan maksudnya. Ibu bisa dengan digital yang tadi, maka niatkan ibu punya HP, itu akan banyak pahala di situ. Ibu bisa pakai untuk silaturahmi, ibu bisa video call sama orang tua kita yang ada di kampung. Kalau di video call sama kita seneng apa enggak? Senangnya luar biasa. Walaupun jasad kita tidak hadir di sana, setidaknya bisa lewat video call. Mama gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, aku di sini sekarang jadi crazy rich. Sekarang aku udah kaya raya. Ini cincinnya banyak banget. Hacim. Ibu-ibu yang di sono yang begitu. Yang di sono. Bukan yang di sini. Ibu-ibu yang di sono. Ya Allah, mama seneng ya lihat kamu sekarang sukses. Iya mah, maklum di sini pakai AC hacim lagi. Berlian nih kan sini. Jadi pahala atau tidak? Jadi pahala, apalagi bulan Ramadan. Maka ada peribahasa, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Bayangin zaman dulu sebelum ada digital, kalau kita kangen sama orang tua di rumah gimana? Saya misalkan yang pulang ke Sukabumi jauh banget Bu, 8 jam ke sono. Apalagi macet di Parung Kuda tuh ya. Tahu Lido Parung Kuda itu kan macet tuh pasar. Kok tahu dia? Macet banget Bu. Itu kalau waktu itu kalau kangen harus pulang luar biasa. Kalau sekarang kan tinggal enak, cet Umi, kumaha damang, Ujang ganteng, Ujang kasep, kumaha ayeuna di Jakarta sukses, mah jadi artis ibu kota. Dengan apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Maka di dunia digital, ibu itu kan seperti mata pisau. Iya, dua sisi mata pisau. Tergantung kita yang makainya. Ibu itu HP yang ibu pakai bisa jadi ladang pahala. Ibu sedekah aja sekarang pakai kris. Jadi tergantung kita yang memanfaatkannya. Kita manfaatkan di era digital untuk silaturahmi dengan saudara kita dimanapun berada. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Itu
memanfaatkan era digital ya Bu ya. Karena sekarang semua udah serba digital. Mau bayar juga udah cashless, nggak boleh pakai uang tunai. Kadang-kadang nggak bisa Pak Bu, ini udah non tunai, cashless. Bayar tol juga non tunai. Ya terus juga bayar semuanya juga non tunai. Takutnya nanti kalau ijab kabul dibayar non tunai. Dibayar pakai kris. Iya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi siapa mau bertanya sekarang. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nggak ada. Iya udah. Ini ya Bu. Oh, iya silakan Ibu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, Kang Bedu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Tuti Rohayanti. Ibu Tuti. Ya, dari Majelis Taklim Rodatul Muslimat, Kresek, Tangerang, Banten. Wah. Begini Pak Ustadz, ya, saya ini orang dari jauh. Kebetulan setelah menikah dibawa suami merantau. Sebetulnya tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit, tetapi Ibu saya dari tetap jauh mau di bertanya. suami merantau Bu ya. Betul. Jadi setelah menikah dibawa suami untuk iya, merantau. masa belum nikah dibawa Bu kan? Izin dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya berpisah dengan orang tua. Tetapi kalau bulan Ramadan seperti ini ada rasa rindu dengan orang tua. Ingat waktu dulu sering bersama dengan keluarga, dengan orang tua seperti itu. Tapi dengan cara rindu itu bisa video call seperti Pak Ustadz bilang tadi. Video call. Tetapi kadang-kadang rasa sedih itu tetap muncul gitu. Karena mengingat waktu bersama-sama dulu sebelum kita menikah dan merantau jauh. Kangennya tuh berat banget, rindunya tuh begitu terasa betul. Bu ya. Kita dengan orang tua itu rindunya luar biasa. Video call tuh kayaknya nggak bisa meluk gitu kan Bu ya. Betul. Kalau ketemu langsung kan bisa emak, bapak gitu. Betul. Kan. Sementara saya bisa pulang biasanya cuma 1 tahun 1 kali Pak Ustadz. Pas lebaran aja. Betul, karena menunggu anak-anak libur, menunggu suami juga libur kerja. Jadi hanya 1 tahun sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada HP, bisa video call, tidak seperti dulu gitu. Tapi tetap saja rasa hati ini sering sedih gitu, ingin berkumpul gitu. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana saya supaya bisa sabar, tenang, menghadapi kerinduan dengan orang tua? Kangen banget Ibu sama Pasti. Ibu. Apa yang paling dirindukan, dikangenin dari seorang ibu atau ayah Ibu Tuti? Kebetulan saya tinggal ibu ya. Tinggal ibu aja. Ayah sudah tidak ada gitu. Jadi luar biasa. Sebetulnya ibu itu kalau mau saya bawa gitu. Tapi ibu tidak mau. Kenapa itu Bu? Orang tua mah susah suka ya, bilangnya tidak betah gitu betah, ya. Jadi kita memakluminya lah gitu. Jadi ya itu. Apa sih yang paling dikangenin sama ibunya Ibu Tuti itu? Biasa suka belai-belai elus gitu ya, terus masakan beliau gitu yang membuat rindu gitu. Dan tentunya kasih sayang orang tua lah. Seperti itu. Nggak didapatkan dengan video call, nggak bisa dilus-lus kepalanya ibu ya kan Bu ya. Itu yang dikangenin ya, walaupun di era digital. Betul. Silaturahmi bisa berjalan, tapi sentuhan fisik dari orang tua kita tuh tetap kita rindukan. Betul. Seperti itu Bu ya. Betul. Tetap pasti yang lain juga gitu ya. kangen kan, bisa berjabatan tangan dengan seorang ibu. Betul. Gitu kan, dibelai kepalanya, dibelai Bang, dibelai. Oke. Kemudian seperti itu pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tuti, Kresek, Tangerang. Iya. Baik, kayaknya semua anak merasakan seperti itu. Ustaz, kita nggak cukup kayaknya deh dengan video call, tapi pengen ketemu langsung. Nah, cara ngatasin rasa cengeng, rasa kangen yang berat itu gimana? Sebetulnya kalau kita memahami konsep inna lillahi wa inna ilaihi, maksudnya Ustaz konsep mati? Bukan. Itu bukan ayat kematian, itu yang kita salah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, konsep kematian. Bukan. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini punya siapa? Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali ke Allah. Ibu, rasa cengeng itu, rasa kangen itu sebetulnya kalau kita sadar
semuanya punya Allah dan akan kembali ke Allah, mulai perlahan akan mulai bisa terobati. Karena apa? Kita akan ingat bahwa suatu saat juga orang tua kita akan jauh sama kita, bahkan gak bisa video call. Jadi sebetulnya kita harus belajar untuk ikhlas dalam hidup, jangan pernah merasa memiliki. Nah, ibu di rumah ini jadi istri yang paling stres ketika terlalu merasa memiliki sama suami. Nah, Padahal suami punya siapa? ya Allah. Punya Allah. Ibunya ibu punya siapa? Allah. Bapak ibu punya siapa? Ya Allah. Hati kita punya siapa? Maka untuk ngatasin rasa cengeng itu, rasa kangen itu, minta doa sama Allah. Ya Allah, diteguhin hati saya biar saya tidak terlalu bergantung ke makhluk. Karena bagaimanapun orang tua, anak, suami itu kan makhluk. Ibu terlalu bergantung sama makhluk, siap-siap ibu akan menerima beribu-ribu kali kecewa. Jadi gimana solusinya? Pertama, kita ikhlasin bahwa kita semua juga bakal orang tua kita bakal meninggalkan kita. Nah, belajar dari sekarang. Nanti kalau orang tua kita sudah beneran kembali ke Allah, kita sudah terbiasa. Terima kasih ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Orang tua Kang Beduk orang ada itunya tuh, orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Ustadz Encep mati. Senang banget lu ngomong kecil. Iya, kayaknya bukan masalah matinya Kang Beduk. Masalahnya? Coba itu nadanya. Ya, mati. Itu dia. Di tangan kananmu. Jadi teteh, satu, hatinya harus diikhlasin. Tapi hati ikhlas itu nggak gampang. Hati yang bisa nerima itu hatinya yang bersih. Gimana biar hatinya bersih? Salah satu biar hati kita bersih begini, wa mujalasatu sholihin, kumpul sama teman-teman yang soleha. Adanya di majelis kumpul sama Kang Bedu, kumpul sama Bu Tuti, kumpul sama Ceipa, kumpul sama Ceedo, Acepati, Ceiis, sama celamitan. Iya, celamitan itu. Jadi gitu ya, Teh Ipa. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Suka begitu, saya mah suka amnesia kalau depan orang yang iya. Ustadz Encep. Ustadz Encep. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Tuti. Semoga kerinduannya terobati dengan silaturahmi digital ya, dan bisa menahan sabar bahwa ingat apapun di dunia ini kita jangan pernah bergantung dengan makhluk. Betul. Karena kalau kita bergantung dengan manusia atau makhluk, siap-siap menghadapi semua kekecewaan. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Siapa? Iya, Ibu. Ya itu pundaknya kasih jadi tekan Bu teman. Iya, silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari Majelis Taklim As-Sifa Kota Cilegon. Ibu Nani. Iya. Nani Suryani. Iya. Silakan Ibu Nani. Izin bertanya Pak Ustadz. Boleh, mangga. Anak saya itu jauh Pak Ustadz. Iya, di luar kota gitu. Ibu di dalam kota? Iya. Ya, berarti kan kalau anak di luar kota berarti ibu dalam kota ya kan? Kebetulan saya itu belum punya HP Pak Ustadz. Iya. Belum punya HP. Iya. HP yang buat halo? Halo, iya. Belum punya? Serius Bu? Wow. Terus? Kemudian anak saya itu ketika mau puasa itu mengirimkan uang untuk membeli HP. Iya. Baik banget anaknya. Karena saya itu belum pernah pegang HP dan memainkannya. Akhirnya saya minta tolong kepada tetangga untuk bisa memainkan HP itu. Tolong dong bagaimana cara menggunakan handphone ini ke tetangga. Ke tetangga. Oke. Akhirnya diajarin. Setelah diajarin,
agak bisa tuh Pak Ustadz. Tapi sebelum diajarin itu kardusnya dibuka dulu kan Bu ya? Iya dibuka lah. Iya. Ya takut Pak Ustadz langsung mengucapkan kardusnya. Dibuka. Iya. Abis dibuka lempar langsung. Dibuka kan betul? Iya dibuka. Diajarin Terus, cara menggunakan handphone. Setelah itu saya coba untuk telepon anak saya. Setelah telepon untuk video call. Tapi ibu sebelum ditelepon itu dipencet dulu nomornya. Pencet Iya. Kan dikasih tahu anak ini 08 sekian. Oh gitu. Baru masukin kardus lagi. Sebelum dipencet nomor dicas dulu, nyalain dulu kan? Oh iya nyalain dulu pasti. Kalau enggak kan enggak ada baterainya enggak keluar energinya. Lanjut Bu, lanjut Bu, lanjut. Bu, iya. Setelah ditelepon video call. Keluar gambarnya tuh anak ibu. Nah, kalau anak saya bisa gitu, tapi saya nggak bisa nih nyari untuk cari gambarnya kameranya. Hidupkan videonya nggak bisa. Iya. Akhirnya anak saya marah-marah Pak Ustadz. Iya. Kok Marah-marah. Kok ibu katanya ditelepon video call malah nggak dibuka, gitunya. Padahal kan nggak bisa ya Bu ya. Memang nggak bisa, tapi kan sudah diajarin. Lupa. Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya. Kemudian, nah setelah sahur saya video call lagi. Video keluar nih gambarnya sekarang iya. nih. Video call lagi. Tidak diangkat sama anak saya Pak Ustadz. Kenapa nggak diangkat? Belum kering. Saya berpikir jangan-jangan anak saya marah. Gitu. Tertimbullah, terbesitlah. Iya. Buruk sangka. Jangan-jangan anak saya marah gara-gara tadi video call muka saya nggak keluar. Iya. Terus? Aha. Apakah yang harus saya lakukan? Mungkin sepertinya dia marah, Patrick. Terus Bu? Iya. Terus bagaimana Pak Ustadz caranya agar silaturahmi kita itu walaupun kita tidak bertemu tapi melalui handphone itu kita bisa terus berjalan gitu. Gimana pertanyaannya Ibu? Bagaimana Silaturahmi kita biar silaturahmi itu tetap berjalan. Ya. Jangan sampai seperti tadi itu, Pak Ustadz. Ya, saya telepon, anak saya tidak mengangkat. Apakah anak saya marah gitu kan? Gitu. Ibu khawatir anaknya marah ya. Iya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya? Ustadz? Iya. Baik. Menurut Pak Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Ustadz akan menjawab secara bagaimana menjaga silaturahmi ya dengan tetap berjalan walaupun dengan handphone yang dikasih anak ibu ya Bu ya. Oke. Iya pasti bisa jadi tinggal telepon aja halo gitu ya. Betul. Tapi nanti Ustadz akan jawab lebih pasti ya seperti apa. Kalau cara mengoperasikan handphone sudah tahu pasti ibu ya. Tapi bagaimana caranya supaya silaturahmi tetap berjalan dengan handphone. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.